Di balik awan cotton candy merah muda, terhampar kerajaan manisan, sebuah negeri ajaib tempat segala sesuatu terbuat dari permen. Rumah-rumah terbuat dari coklat dan marshmallow lembut dihiasi permen gummy manis. Penghuni kerajaan manisan ialah mereka yang hidup bahagia di bawah pimpinan Raja Coklat yang bijaksana dan sangat dicintai. Ia memiliki seorang anak putri cantik dan baik hati bernama Putri Fiona. Suatu pagi yang manis, berita duka menyebar. Raja Coklat menghilang. Seluruh kerajaan panik. Tanpa Raja Coklat, bunga sugar plum yang setiap tahunnya mekar dan menyebarkan kebahagiaan di seluruh kerajaan layu, negeri manisan bisa kehilangan kilaunya. Raja hilang! Tolong! Putri Fiona mendengar berita itu terkejut saat bermain dengan peliharaannya kelinci putih dan menghampiri kerumunan warga. Raja hilang? Apa? Kenapa? Saat raja pergi melihat bunga plum manis, lalu ia tak terlihat lagi. Entah kemana perginya. Bunga plum layu? Ia tidak bisa mekar. Negeri manis akan kehilangan kilaunya. Warga negeri permen khawatir bunga plum dan sedih. Raja menghilang. Dengan hati yang penuh keberanian, Putri Fiona memutuskan untuk mencari ayahnya. Aku yakin raja tersesat atau diculik. Aku akan mencari raja. Putri Fiona berangkat ditemani peliharaannya, Bonbon si kelinci. Ia memulai petualangan dari hutan lollipop yang dekat taman bunga plum. Ia berangkat membawa tongkat permen ajaibnya. Putri dan Bonbon harus melewati hutan lollipop yang rantingnya berduri tajam. Dengan kecerdikannya, Putri menggunakan sarung tangan marshmallow untuk mengambil duri yang menghalangi jalan, agar mereka bisa melewatinya. Di sana, ia bertemu donat manis yang berbicara, yang memberitahu bahwa raja terlihat menuju ke danau soda pop. Aku melihat raja menuju danau soda. Mendengar hal itu, Putri dan Bonbon melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di danau, airnya jernih seperti soda bening. Untuk menyeberang, Putri harus membangun jembatan dari wafer tipis. Ia hampir terpeleset, tetapi Bonbon sigap membantu. Di tengah danau, ia bertemu ikan jeli yang memberitahu raja kemana. Namun jeli terlihat sedikit gugup. Aku melihat raja di bawah sosok hitam Aragua-gula hangus. Putri Fiona mulai merasa takut, tetapi ia ingat pesan ayahnya. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi bertindak meski takut. Putri Fiona dan Bonbon tiba di gua gula hangus. Gua itu gelap dan berbau gosong, menakutkan bagi siapapun di dunia permen. Ayah, raja, siapa di sampingmu itu naga? Putriku, jangan tak takut. Dia tidak jahat, dia naga yang baik hati. Mereka menemukan Raja Coklat di dalam, tetapi ia tidak diculik. Raja Coklat sedang bersama dengan naga berwarna hitam bernama Lord Caramello. Putriku, dia naga yang baik. Ayah memang ingin bertemunya. Lord Caramello ini dulunya adalah penjaga rahasia dunia permen, tetapi ia tersingkir karena semua takut dengan penampilannya yang hitam hangus. Raja Coklat hanya datang untuk berbicara dengannya, namun terjebak oleh bebatuan karamel yang runtuh secara tak sengaja. Aku hanya ingin menjelaskan pada raja bahwa aku naga karamel yang hangus tapi tidak ada maksud jahat. Raja berusaha menjelaskan bahwa Lord Caramello ini sebenarnya baik hati. Putri Fiona lalu mendengarkan penjelasan Lord Caramello. Ia melihat bahwa di balik penampilannya yang hangus, Lord Caramello memiliki hati yang baik dan tulus.
Ia juga adalah satu-satunya yang tahu bagaimana cara menyelamatkan bunga sugar plum yang kini mulai layu karena hilangnya raja. Putri, aku tahu hanya raja yang bisa membuat bunga plum mekar. Putri Fiona mendekat, lalu tongkat permennya menyentuh Lord Caramello. Cahaya hangat terpancar dari tongkatnya, dan lapisan karamel hangus di tubuh Lord Caramello mulai berubah menjadi karamel emas yang berkilauan. Terima kasih, naga. Ternyata hanya penampilanmu yang menyeramkan. Akhirnya Lord Caramello tidak lagi menakutkan. Ia menjadi indah. Raja Coklat dan Lord Caramello yang kini menjadi teman baik kembali ke kerajaan manisan. Mereka merayakan mekarnya bunga sugar plum dan persahabatan baru. Putri Fiona mengajarkan semua orang bahwa kecantikan dan kebaikan sejati datang dari dalam hati, bukan dari penampilan luar. Dan kadang, keberanian yang terbesar adalah berani melihat kebaikan pada orang lain, bahkan yang berbeda.